Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya, Aryawan Eko, channel edukasi, di seri pelajaran statistika dan data analisis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Seperti apa ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran? Tonton terus video ini sampai selesai. Namun, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Ukuran pemusatan. Nah, jika kita punya dua kelompok data seperti ini, misalnya ini adalah data tes statistika, ada di kelompok kelas A dan kelompok kelas B. Bagaimana kita cara membandingkan dua kelompok ini? Mana yang lebih berprestasi? Nah, apakah setiap data ini kita bandingkan? Akan agak sulit. Oleh karena itu kita akan belajar tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili keseluruhan data yang ada pada sebuah kumpulan data, di mana data tersebut merupakan nilai sentral terhadap keseluruhan data. Apa saja ukuran pemusatan? Yaitu adalah satu rata-rata atau min, yang kedua median, dan tiga adalah modus. Pada video ini kita akan pelajari rata-rata aritmetik, rata-rata terbobot, dan rata-rata geometrik. Untuk data yang tidak dikelompokkan atau ungroup data, rata-rata atau min ya. Nah, ini salah satu ukuran pemusatan yang sering digunakan. Rata-rata populasi menggunakan simbol mu, sigma xi. Jadi semua data dijumlahkan dibagi dengan n. Sedangkan untuk data sampel ya, mencari rata-ratanya menggunakan simbol x bar. Jadi sigma xi dibagi n. Semua data sampel dijumlahkan dibagi dengan n kecil. Contoh seperti ini. Hitung rata-rata data berikut. Misalnya datanya adalah 4, 6, 8, 3, 9. Maka untuk populasi atau lambangnya mu, ini adalah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 9 dibagi 5, atau sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi mu nya 6, atau rata-rata populasinya ini adalah 6. Nah, ini adalah rata-rata, salah satu ukuran pemusatan yang bisa kita bandingkan dengan kelompok data lain. Yang kedua adalah rata-rata terbobot. Kalau rata-rata terbobot ini menggunakan pembobotnya, jadi harus dikalikan dulu dengan pembobotnya. Misalnya ini adalah mu w. Jadi setiap data dikalikan dengan pembobotnya, dijumlahkan dan dibagi dengan total pembobot. Contoh soal, tiga orang anak diberi uang oleh orang tuanya masing-masing 5.000. Uang itu akan dibelikan pensil. Anak A membeli pensil seharga 500 per batang. Anak B membeli pensil seharga 250 per batang. Anak C membeli pensil seharga 200 per batang. Pertanyaannya, berapakah rata-rata harga sebuah pensil dari ketiga anak tersebut? Nah, untuk menjawab ini kita akan mencari terlebih dahulu pembobotnya. Dan kita tahu bahwa setiap anak diberikan bekal masing-masing 5.000. Anak A membeli pensil harga 500, sehingga 5.000 dibagi 500, maka anak A mendapatkan 10 pensil. Sedangkan anak B, dia membeli pensil dengan harga 250, sehingga 5.000 dibagi 250 sama dengan 20 pensil. Anak B memperoleh 20 pensil. Sedangkan anak C membeli pensil seharga 200, sehingga 5.000 dibagi 200 ada 25 pensil. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus rata-rata terbobot ya. Jadi karena di sini total semuanya ini adalah 10 plus 20 plus 25 atau 55 pensil ya. Ini akan kita jumlahkan semua harganya, baru kita bagi dengan 55 ini ya. Nah, harganya adalah di 10 ini masing-masing 500.
maka 500 kali 10 untuk penjumlahan harganya. Sedangkan untuk yang 20 yang anak B masing-masing 250, sehingga total penjumlahnya adalah 250 kali 20. Sedangkan anak C adalah 200 harga pensil kali 25 banyaknya pensil. Nah, total ini dibagi dengan total pensil ya, 55. Sehingga rata-rata terbobot adalah 15.000 dibagi 55. Jadi 272,73. Ini adalah rata-rata terbobot. Selanjutnya adalah rata-rata ukur atau geometric mean. Rata-rata ukur umumnya digunakan untuk menghitung rata-rata rasio pertumbuhan. Jika X1, X2 sampai dengan Xn merupakan rasio pertumbuhan, maka rumus rata-rata geometrik atau G ini adalah akar pangkat N dari X1 kali X2 kali dan seterusnya sampai dengan Xn. Ya. Dimana bila G sama dengan 1, artinya pertumbuhan konstan, tidak naik, tidak turun. Tetapi jika G lebih dari 1, maka pertumbuhan naik. Jika G kurang dari 1, maka pertumbuhan menurun. Kita lihat contoh rata-rata ukur. Berikut ada data perkembangan penjualan sepeda motor. Tahun 2019 penjualannya 250 unit. Tahun 2020 penjualannya 300 unit. Tahun 2021 penjualan 340 unit. Tahun 2022 penjualan 400 unit. Nah, kita akan menghitung rasio pertumbuhannya antara 2019 sampai 2020 adalah 300 dibagi 250, yaitu 1,2. Ini pertumbuhan tahun pertama. Kemudian di tahun 20 sampai 21 340 dibagi 300 atau 1,133. Ya. Kemudian untuk tahun 21 hingga 22 itu 400 dibagi 340, yaitu 1,176. Ini adalah rasio pertumbuhan. Maka untuk mencari rata-rata, ya, mencari rata-rata pertumbuhan adalah tadi akar pangkat N ya, atau bisa juga ditulis sebagai berikut. Jadi akar pangkat seper N. Oke ya. Di sini karena ada 3 rasio, maka akar pangkat akar sepertiga. Di mana di sini adalah G-nya ini 1,2 dikali 1,133 dikali 1,176 ya. Hasilnya dipangkatkan sepertiga, maka dapatlah rata-rata geometriknya adalah 1,1696. Nah, apakah ini meningkat? Ya, karena ini lebih besar dari 1, G lebih besar dari 1 ya, karena G lebih besar dari 1 maka dikatakan ini pertumbuhannya meningkat. Dan berapa peningkatannya? Ya, dikurangi dengan 1. Jadi 1,1696 ini dikurangi 1 sama dengan 16,96%. Ini adalah rata-rata pertumbuhan per tahun. Ya. Rata-rata kenaikan pertumbuhan per tahun. Selanjutnya adalah median atau MA. Median adalah nilai tengah yang membagi dua jumlah data sama banyak. Di masing-masing sisi ada 50% data, yaitu seperti ini. Di sebelah kiri misalnya ini ada setengah bagian dari N data, dan sebelah kanan adalah setengah bagian dari N data lagi, di mana tengah-tengahnya adalah median. Ya. Jadi untuk data yang tidak dikelompokkan, caranya adalah di data pertama data diurutkan dari nilai kecil ke besar. Kemudian yang kedua, tentukan letak median. Kita harus mencari letak mediannya terlebih dahulu, yaitu N plus 1 bagi 2. Yang ketiga, baru tentukan nilai median atau MA-nya. Kita lihat contoh untuk data yang tidak dikelompokkan atau ungroup. Hitung median data berikut. Ini datanya 9, 5, 7, 8, 4, 5. Kemudian yang pertama adalah data diurut.
ya. Ini ada 4, 5, 5, 7, 8, 9. Nah, kita tahu bahwa setelah diurut ini kita baru terlihat ada posisi data. Di posisi 1 adalah nilai 4, posisi 2 nilai 5, posisi 3 nilai 5, posisi 4 nilai 7, posisi 5 nilai 8, posisi 6 nilai 9. Kemudian kita cari letak mediannya atau lokasi median, yaitu jumlah data plus 1, 7 bagi 2, sehingga adalah 3,5. Maka letak median atau lokasi mediannya ini posisinya ada di 3,5. Di antara 3 sama 4, tengah-tengahnya 3,5. Berarti nilainya pun, nilai mediannya di antara 5 dan 7, tengah-tengahnya, ya. Jadi nilai median berada di tengah antara nilai 5 dan 7. Maka nilai median ini adalah 5 plus 7 bagi 2, yaitu 6. Ya. Jadi nilai median 6 ini membagi 2 data, yaitu sebelah kiri 4, 5, dan 5, dan sebelah kanan data 7, 8, dan 9. Ini adalah median. Selanjutnya adalah modus, salah satu ukuran pemusatan. Modus adalah nilai yang paling sering atau paling banyak muncul. Untuk data yang tidak dikelompokkan, pertama, sebaiknya memang data harus diurut dari nilai kecil ke besar. Kemudian kita periksa nilai yang paling sering atau paling banyak muncul. Dan yang ketiga, tentukan nilai modus. Ya, contoh data ini tadi 9, 5, 7, 8, 4, 5. Pertama diurut ya 4, 5, 5, 7, 8, 9. Nah, setelah diurut ini kita akan terlihat lebih jelas terlihat nilai mana yang paling sering muncul. Ternyata ini adalah 5, ya. Angka 5 paling banyak muncul. Maka modusnya adalah 5. Nah, ini adalah salah satu ukuran pemusatan, ya. Selanjutnya untuk data yang dikelompokkan atau grup data. Min atau rata-rata. Di sini kita contohkan adalah tabel distribusi frekuensi nilai tes statistika. Seperti ini, ada 7 kelas. Ada batas-batas kelasnya 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya, ya, sampai tertinggi 90 sampai 100. Dan di sini juga ada masing-masing frekuensinya. Untuk kelas pertama atau batas kelas 30 sampai 9 ada 3. Misalnya ada 3 mahasiswa, ya. Atau yang di atas 90 sampai 100 ini ada 4 orang mahasiswa. Ini adalah frekuensinya. Nah, untuk rumus menghitung rata-rata dari data yang dikelompokkan, ya, kita dapat seperti ini, bahwa kita mencari X dulu atau nilai tengah, baru dikali dengan frekuensinya, kemudian dibagi dengan sigma dari frekuensi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai tengahnya, yaitu X, ya, nilai tengah kelas. Lalu ini kita kalikan dengan frekuensinya. Ya, ini dapatlah X kali F 103,5, 222,5, dan seterusnya. Nah, ini akan kita jumlahkan menjadi 3.307. Nah, di sini kalau kita masukkan dalam rumus 3.307 dibagi dengan 50 jumlah datanya, ya. Sehingga didapatlah rata-rata kelompok rata-rata distribusi frekuensi ini adalah 66,14. Selanjutnya kita akan mencari median atau ME untuk data yang dikelompokkan. Rumusnya untuk mencari median seperti ini, ya. ME ini sama dengan B atau tepi batas bawah kelas dikali dengan rasio dikali interval, ya, ditambahkan dengan rasio kali interval. Rasionya ini adalah letak median dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum median dibagi dengan total frekuensi di kelas median tersebut. Cara mencari nilai median. 1. Cari letak median pada posisi n/2. Ya, jumlah data dibagi 2, itulah lokasi median. Dan setelah itu kita temukan kelas mediannya. Kemudian yang ketiga, pada kelas median ini kita cari B-nya, yaitu tepi bawah kelas. Dan kita hitung I-nya, interval kelas, serta cari
FM frekuensi kelasnya, kelas median, dan F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kemudian masukkan dalam rumus dan hitung nilai mediannya. Kita lihat contohnya ini, ya. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Cara mencari nilai median ME, pertama cari letak median, yaitu di posisi N/2, yaitu 50/2, jadi 25. Maka lokasi mediannya ini ada di urutan ke-25. Di manakah urutan ke-25 itu? Maka kita sisiri dari kecil, dari bawah ya, dari nilai yang terbawah. Ini 3, 5, ini 8, 6, itu sampai sini 16. Kalau lebih dari sini 30 kelebihan. Maka lokasi median itu ada di sini ya, di kelas yang keempat. Di kelas keempat, yaitu di kelas 60 sampai 69, di batas kelasnya ini. Ya. Sehingga kita ketahui bahwa B untuk batas kelas seperti ini, B-nya atau tepi bawah kelasnya adalah 59,5. Dari mana 59,5? Nah, kita lihat batas kelas bawahnya, batas atasnya 59. Nah, ini antara 59 dan 60 ada jarak, sehingga ini kita bagi dua. Ya, jadi tengah-tengah inilah yang menjadi tepi bawah dari kelas keempat ini. Tengah-tengah antara 59 60 59,5 ya. Kemudian kita mencari interval jarak kelas ini. Ya. Hati-hati, bukan batas atas dikurangi batas bawah ya. Kalau batas atas dikurangi batas bawah, 69 dikurang 60, maka intervalnya 9. Nah, ini salah. Seharusnya adalah tepi batas atas dikurangi tepi batas bawah, yaitu 69,5 dikurangi 59,5, sehingga interval kelasnya adalah 10 ya. Lalu kita cek frekuensi kelasnya ini adalah 14 ya, FM-nya, dan F besarnya sebelum kelas frekuensi kumulatif adalah 16. Ini dari 3 tambah 5 tambah 8 ya, sebelum kelas kita jumlahkan, jadi 16. Lalu masukkan ke dalam rumus median. Nah, median sini ada B itu 59,5 tepi batas bawah. Lalu lokasi median 25 dikurang sebelumnya 16 dibagi 14 ya. Ini rasionya dikali intervalnya 10, sehingga didapatlah nilai median itu adalah 65,93. Ya, jadi nilai median inilah yang membagi dua data sama banyak. Selanjutnya adalah modus untuk data yang dikelompokkan. Rumusnya ini hampir sama, yaitu modus ini batas bawah ditambah dengan rasio kali intervalnya ya. B ini tentu tepi batas bawah kelas modus ya. Kemudian kita cari D1 D2 nya ya. Cara mencari nilai modus, tentukan kelas modus terlebih dahulu, yaitu kelas dengan frekuensi terbanyak. Yang kedua, pada kelas modus temukan B besar tepi bawah, hitung intervalnya, interval kelas, hitung D1 dan D2, masukkan ke dalam rumus modus dan hitung nilai modus. Contohnya seperti ini. Ini data distribusi frekuensi nilai tes statistika. Pertama, kita akan temukan kelas modus, yaitu lokasinya, kelas dengan frekuensi terbanyak. Frekuensi yang paling banyak adalah 14 ya, 14. Maka kelas modusnya itu adalah ini 60 sampai 69. Ini adalah kelas modus, batasnya antara 60 sampai 69 ya. Jadi interval kelasnya tepi batas atas dikurangi tepi batas bawah, yaitu 69,5 dikurangi 59,5 sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan menghitung D1-nya. D1-nya adalah 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Sedangkan D2-nya ada 14 dikurang 9, yaitu 5. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus modus dan hitung nilai modusnya.
Ini rumus modus. Di sini B-nya 59,5, D1-nya 6 dibagi 6 plus 5 kali 10 interval. Sehingga didapatlah nilai modusnya itu adalah 64,95. Ya, ini adalah ukuran pemusatan. Itu dari min, median, dan modus. Nah, ternyata posisi min atau rata-rata, median, dan modus itu bisa menggambarkan distribusi data atau kemencengannya atau skewness. Jika min sama dengan median sama dengan modus, maka distribusinya ini akan membentuk simetris ya atau normal. Tetapi kalau misalnya seperti ini gambarnya ya, jika modus tentu yang paling tinggi, kemudian lebih kecil di sini nih ada rata-rata, dan di tengah-tengah antara rata-rata dan modus ini adalah median. Ya, kalau seperti ini maka dia kita sebut distribusinya menceng ke kiri. Nah, di sini min ini lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Atau juga seperti ini, gambar seperti ini disebut menceng ke kanan ya. Jika modusnya ada di sebelah kiri ini paling tinggi, lalu lebih besar lagi median, lebih besar lagi adalah min atau rata-rata. Nah, seperti ini ya. Jadi modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Menceng ke kanan ini sebagai kemencengan positif, sedangkan menceng ke kiri sebagai kemencengan negatif. Dan ini nanti akan kita lanjutkan pada video di lain waktu. Ukuran penyebaran. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membandingkan variasi dari dua kelompok data? Contoh berikut data tes statistika di kelas A dan di kelas B. Mana yang lebih bervariasi atau mana yang lebih homogen? Karena kalau lebih homogen tentu kepandaiannya sama. Kalau lebih bervariasi kepandaiannya beragam, ya. Nah, ini bagaimana kita membandingkannya? Nah, inilah dengan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah nilai tunggal yang menggambarkan seberapa besar data tersebut menyebar atau bervariasi. Apa saja ukuran penyebaran ini? Kita bisa gunakan jarak, yang kedua mean deviation atau rata-rata deviasi, dan yang ketiga adalah variance dan standar deviasi. Dan yang paling sering digunakan adalah standar deviasi ini. Untuk jarak, ini rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contoh, untuk data ini bisa urutkan terlebih dahulu ya. Jadi kita yang penting mencari nilai terbesar berapa dan nilai terkecil berapa. Jika nilai terbesar 9 dan nilai terkecil 3, maka jarak ini adalah 9 dikurangi 3, yaitu 6. Jarak salah satu ukuran penyebaran. Yang kedua, ukuran penyebaran adalah rata-rata deviasi atau mean deviation. Jadi untuk data yang tidak dikelompokkan, rumusnya adalah sigma dari absolute sigma setiap data dikurang mu ya, diabsolutkan dibagi dengan n besar. Contoh, hitung mean deviation dari data berikut. Tentu pertama kita akan mencari mu terlebih dahulu ya. Mu-nya kita sudah tahu adalah 6, dan selanjutnya kita masukkan dalam rumus ini bahwa setiap data dikurangi 6 lalu dimutlakan. Tiap data dikurangi 6 dimutlakan ya semua ya. Misalnya 4 dikurang 6 min 2, mutlaknya jadi 2. 6 kurang 6 0. 8 kurang 6 2. 3 kurang 6 min 3 jadi dimutlakan jadi 3. 9 kurang 6 3 ya. Nah, ini dijumlahkan dibagi 5 sehingga 2. Maka mean deviation-nya atau rata-rata deviasi adalah 2 ya. Ini juga salah satu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang populer adalah varian dan standar deviasi. Untuk populasi, varian dilambangkan dengan sigma kuadrat. Jadi di sini setiap x dikurangi dengan mu dikuadratkan, dijumlahkan, baru dibagi dengan total datanya n besar. Sedangkan standar deviasi ini hanya akar dari varian, tinggal diakarkan ya. Untuk sampel, varian dilambangkan dengan S kuadrat. Setiap data X dikurangi dengan rata-rata X barnya, dengan rata-rata sampelnya dikuadratkan,
dibagi dengan n-1. Jadi khusus untuk ini, sampel ini, jumlah datanya dikurang 1 ya sebagai faktor koreksi. Sedangkan untuk standar deviasinya, S ini hanya akar dari varian. Nah, kita lihat contohnya. Hitung standar deviasi dari data sampel berikut. Nah, ini adalah disebutkan bahwa ini adalah data sampel, sehingga kita menggunakan S di sini ya, S kuadrat. Maka kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. Rata-rata ini X bar 6. Kurangkan setiap data dengan rata-ratanya. 4 kurang 6 kuadratkan, 6 kurang 6 kuadratkan, 8 kurang 6 kuadratkan, dan seterusnya. Diperoleh seperti ini. Jadinya 26 dibagi 4. 4 ini dari 5 kurang 1. Ya, harus dikurang 1. Sehingga dapatlah hasil 6,5. Ini variannya. Nah, maka untuk standar deviasinya adalah diakarkan. Jadi S ini tanpa kuadrat. S ini adalah 2,55 ya standar deviasinya. Dan untuk mencari varian dan standar deviasi pada data yang dikelompokkan, kita harus menghitungnya seperti ini ya. Di batas kelas kita harus mencari dulu nilai tengah. Lalu kita kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Ini, nah ini XF, sigma XF ini untuk mencari rata-rata, atau di sini mu kita maksudnya adalah untuk populasi, itu adalah 3307 dibagi 50, maka mu-nya adalah 66,14 ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan mu, maka setiap nilai tengah dikurangi dengan mu-nya, lalu kita kuadratkan, lalu kita kalikan dengan F. Ini seperti ini dan dijumlahkan. Ini adalah untuk rumus varian ya, masih sigma kuadrat. Jadi 12.786,5 dibagi 50. Banyaknya data 50. Tidak dikurang 1 karena ini populasi. Sehingga variannya adalah 255,73. Untuk mencari standar deviasinya diakarkan saja. Yaitu akar dari 255,73 adalah 15,99. Nah, ini adalah standar deviasi. Biasanya ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran itu selalu berdampingan. Kini kita bisa menjawab permasalahan dalam membandingkan dua kelompok data, nilai tes statistika kelas A dan kelas B. Kita harus menghitung terlebih dahulu dari masing-masing kelas adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya. Ukuran pemusatan kita gunakan rata-rata dan ukuran penyebaran kita gunakan standar deviasi. Nah, di sini kelas A didapat rata-ratanya nilainya 80 ya, dan standar deviasi 8,28. Sedangkan rata-rata untuk kelas B nilainya adalah 79,3 dan standar deviasi 9,1. Kelas mana yang lebih berprestasi? Maka kita harus membandingkan ukuran pemusatan, yaitu rata-ratanya. Dipilih rata-rata yang lebih besar. Jawabannya adalah kelas A, karena kelas A memiliki rata-rata 80, lebih besar dari kelas B. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kelas mana yang lebih bervariasi nilainya, nah kita melihat ukuran penyebaran, yaitu standar deviasi. Nah, kita harus melihat yang lebih bervariasi adalah standar deviasi yang lebih besar, yaitu kelas B. Karena standar deviasinya 9,1, lebih besar dari standar deviasi kelas A. Demikian dalam membandingkan dua kelompok data dengan menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.